kayak sedih, ya Allah, waktunya kita kumpul dengan keluarga itu kok nggak bisa. Kalau melihat penumpang udah bawa perlengkapan pulang kampungnya dia, yang kardus dilakban lah, ranselnya dia lah, atau dia gandeng anaknya lah, itu kita kayak ada kepuasan tersendiri. Wah, kita bisa nganterin dia loh kumpul sama keluarganya. Kalau kita nggak pernah di rumah nih lebaran gitu, ataupun dari keluarga besar seperti itu. Sekarang sedang apa? Aku lagi main. Lagi apa? Mau sedang main sama. Kebetulan di pas hari hanya saya dapat jadwal dinas, gitu. Jadi ya dinas lebaran di jalan, lebaran di lintas. Nah mas, berapa kali selama jadi masinis mas nggak lebaran sama keluarga? Selama jadi masinis nggak lebaran sama keluarga itu dihitung dari 2014 aja mas. Oh, Berarti setiap 9. selama Ya, setiap lebaran 9. berarti nggak sama keluarga? Mas? ya Atau? betul. Oh. Paling jadi misalkan hari H-nya kita di jalan, paling nanti setelah hari H atau 2 hari setelah hari H kita baru balik, baru kita kumpul sama keluarga. Keluarga awalnya merasa nggak nyaman ya, yang merasa ada yang protes lah. Pasti. Itu waktu masih bujangan atau sudah berkeluarga? Waktu bujangan, Oke. ya, jadi dari orang tua nggak pernah di rumah nih lebaran gitu, ataupun dari keluarga besar seperti itu kan. Cuman seiring waktu berjalan ya ngerti dia, jadi tahu tugasnya kita kayak gimana, kerjaan kita kayak gimana. Akhirnya lambat laun ya akhirnya malah jadi kasih support ke kita itu. Ya udah, hati-hati aja di jalan, semangat, mudah-mudahan nganterin penumpangnya selamat, balik sampai rumah selamat. Apa yang waktu itu Mas Iman bilang ke keluarga sampai keluarga akhirnya ngerti gitu? Iya, gimana bujuknya? Bujuk-bujuk. Sebenarnya sih nggak ada bujuk yang Parah. kayak gimana, ya nggak gimana, cuman kita kasih pengertian aja kalau kerjaan saya tuh seperti ini gitu, tanggung jawabnya udah seperti ini gitu ya. Alhamdulillahnya mereka tahu bahwa ini loh pekerjaan kita yang sudah kita ambil, risikonya seperti ini. Di saat hari-hari raya besar kita nggak bisa kumpul keluarga, saya harus tugas seperti itu. Dan alhamdulillahnya sekarang udah pada ngerti, dan alhamdulillah malah sekarang jadi kasih support ke kita. Yang namanya manusia pengen kumpul dengan keluarga itu wajar, karena basicnya juga saya kan memang dekat dengan keluarga awalnya gitu kan. Yang kita biasa kumpul sama keluarga besar lagi, kalau dari keponakan, dari mamang, enci, itu semua kita kumpul. Ya, masih kumpul, masih tradisi itu masih melekat di Betawi itu. Masih ya. Yang kita tunjukin sih nggak cuma dalam hati kecil kayak sedih, ya Allah, waktunya kita kumpul dengan keluarga itu kok nggak bisa gitu. Cuman balik lagi, ini udah pilihan, udah tanggung jawab, ini juga sama-sama ibadah gitu kan. Kita juga nganterin penumpang berkumpul dengan keluarga juga kan ibadah. Akhirnya jadi suatu kepuasan tersendiri. Yang tadinya sedih akhirnya sekarang jadi ya udah, gue puas kok walaupun gue nggak kumpul sama keluarga, tapi bisa kumpul sama bisa nganterin penumpang, bisa berkumpul dengan keluarganya. Ngelihat penumpang bareng-bareng keluarganya di gerbong. Itu pernah ngeliat mas? Stasiun. Jadi pernah ngeliat, apalagi kalau ngeliat penumpang udah bawa perlengkapan pulang kampungnya dia, yang kardus dilakban lah, ranselnya dia lah, atau dia gandeng anaknya lah, itu kita kayak ada kepuasan tersendiri. Wah, kita bisa nganterin dia loh kumpul sama keluarganya. Kalau saya pribadi bisa balik mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali ya. Mungkin kalau dia yang rantau itu kan momennya dia balik ke kampung itu bahkan ada yang setahun sekali, bener-bener setahun sekali mas. Ya. Seperti itu. Maka dari situ kepuasan tersendiri buat saya, karena dalam 1 tahun bisa nganterin dia. Ayo. Berapa sering Mas video call sama keluarga? Berapa sering?
Kalau video call ya karena saya bukannya takut sama keluarga atau gimana, tapi saya berusaha buat ngabarin keluarga setiap saya sampai ke tempat tujuan kayak gitu. Saya berangkat dari rumah sampai kantor, saya selalu ngabarin istri kalau saya sudah sampai kantor. Kemudian kan HP saya matikan di saat dinas. Nah, saya sampai mes Cirebon, nanti saya ngabarin istri bahwa saya sudah sampai. Nanti kalau saya mau balik lagi ke sini saya kabarin saya mau dinas lagi seperti itu. Jadi setiap saya berangkat pasti saya informasiin. Walaupun sebenarnya hal sepele, tapi itu penting buat orang di rumah gitu. Hal-hal sepele seperti itu sih. Ya biasanya kalau di rumah masak ketupat atau rendang itu biasanya dibungkusin di saat kita mau berangkat dinas tuh. Misalkan kita berangkatnya malam, biasanya kan kalau ketupat atau rendang itu kan dia masaknya H-2 atau H-1 sebelum hari H ya, sebelum hari raya. Nah biasanya itu dibungkusin, nanti kita bisa makan di mes bareng-bareng teman. Jadi biasanya bungkusinnya 2 atau untuk 3 orang. Nanti di sana kita makan bareng-bareng. Ada pengalaman unik lagi nggak mas selama jadi masinis di waktu lebaran? Pengalaman unik di waktu lebaran paling di saat saya lagi di lokomotif kali ya. Gimana tuh mas? Kayaknya ngeliatin warga yang pulang dari masjid pakai baju koko, itu kayaknya langsung ngena di hati banget. Iya. Kayak gitu. Itu pinggir rel, Iya. ada masjid, keluar warga-warga Nah yang bubaran. betul, yang lagi salam-salaman. Itu jam 7:30-8. Nah betul Iya. sekali. Itu kayak langsung di hati tuh kayak Sering tuh lihat mas. ya momen-momen ini, jangankan kita waktu musim lebaran, hari Jumat aja Iya, kita bener, sebagai bener. muslim itu Iya, kayak iya. ngerasa kok gue nggak bisa ngelaksain ini, tapi balik lagi di situ, ini tanggung jawab, ini tugas yang dianterin juga sama-sama ibadah, kita nganterin penumpang sama-sama ibadah, jadi ya udah Jadi keluar. paling nguatinnya di situ aja sih, kita nganterin penumpang sama-sama ibadah, ya udah nggak bisa ngelakuin ibadah yang itu, masih ada ibadah yang lain. Mungkin pesan saya tetap semangat dalam bertugas, ingat keluarga di rumah, anak istri menunggu di rumah, hati-hati di jalan, jangan lupa berdoa.